Bu. Boleh silakan. Alhamdulillah. Sudah. Oke. Masih Bu. Mana kabar? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, kita berjumpa di pagi hari ini ya. Kita sudah janji kemarin, ya saya sudah menelpon Ibu karena memang hari ini sesuai agenda kita melakukan percakapan terkait rencana perencanaan yang Ibu lakukan 3 bulan ke depan ini ya Bu ya. Ya di semester ini ya Bu ya. Jadi Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan kabarnya nih ya, ngomong-ngomong kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Makin cantik aja Ibu hari ini ya. Alhamdulillah. Iya, saya senang Bu kalau sudah berjumpa Ibu nih gitu ya, karena Ibu termasuk kepala sekolah yang luar biasa bagi saya gitu. Dan Malu bisa saya. berkolaborasi selalu dengan saya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu bisa berkolaborasi dengan baik, membina kawan-kawan dan sekolah ini supaya menjadi amin. Ibu ngomong-ngomong terkait perencanaan yang ke depan nih ya, yang 3 bulan pertama Ibu ya di semester ini, kira-kira apa tujuan yang mau Ibu sampaikan terkait dengan perencanaan yang kedepannya, 3 bulan ke depan ini apa? Ya, yang pertama memang kemarin kalau literasi numerasi kan sudah dilakukan kawan-kawan ya, Bu Nisa sudah melihat sendiri kemarin kawan-kawan bagaimana mengupayakan literasi dan numerasi ini. Kemudian teman-teman juga sudah mulai membenahi proses pembelajarannya. Jadi alhamdulillah Bu Nisa bagus. Jadi siswanya juga bersemangat, gurunya juga bersemangat, dan melihat ke depan ini karena kemarin sudah ada 6 orang yang diobservasi, jadi rencana bulan ini itu melanjutkan observasi terkait dengan kualitas pembelajaran. Kalau melihat yang sudah ulun observasi ini, gurunya sangat berantusias, begitu sabarnya mereka, kemudian mereka bisa berkomunikasi dengan baik, ya, menegur indah, ya. Kemudian ketertiban siswa juga mulai terlihat, ya. Jadi ini tertib hadir ya, disiplin hadir itu. Anak-anak kita alhamdulillah ini dari minggu-minggu kemarin menurun yang terlambat. Jadi itu diharapkan nanti dia lebih maksimal mengikuti proses pembelajaran, dan itu yang belum observasi sesuai dengan program yang ada di PMM. Memang di awal-awal di Juli dan awal Agustus itu pengelolaan sampah cukup baik. Tapi ini mulai kendor lagi. Jadi ini ke depan juga akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk melanjutkan pengelolaan sampah plastik tadi. Kemudian menghijaukan lingkungan, terkait itu juga pemeliharaan sumber air, ya, sumber air. Karena kalau air ledeng semua itu bayarnya cukup lumayan mahal. Jadi ini oleh teman-teman karena alhamdulillah di sumur kita ini tidak terlalu bau, jadi tidak seperti di lokal lain. Kalau di daerah pinggir sana itu bau airnya cukup menyengat ya, ya. Jadi kalau di sini kemarin tidak terlalu menyengat, sehingga kalau diberi dengan dolomitnya atau kapur tanah itu sudah mulai mirip dengan air ledeng sudah. Jadi tapi tidak layak untuk dikonsumsi, cuma untuk keperluan
istilahnya untuk bulan wudhu mungkin ini bisa dilaksanakan. Jadi ini yang mungkin sampai itu, kemudian berharap nanti hasil observasi dengan kawan-kawan ini di bulan November itu belum berharap prestasi anak-anak meningkat. Walaupun ini kemarin kalau prestasi ekstrakurikuler ya, kalau ekstrakurikuler tidak diragukan lagi ya kan. Betul. Sudah kemarin juara provinsi untuk yel-yel gitu kan. Kemudian di festival kemarin dapat 11 piala gitu ya, walaupun biasa ya. Alhamdulillah anak-anak cukup ini. Kemudian di bulan depan untuk kepramukaan ini juga mau ikut lomba. Kemudian di paduan suara juga tetap eksis ya mereka. Paskib juga eksis. Kemudian kemarin Hapsi mengaji itu juga tetap eksis dijalankan. Jadi mudah-mudahan imannya terasah, prestasinya tercapai. Amin. Ya, itu kira-kira luar biasa ya Ibu ya. Yang Ibu sampaikan tadi mulai dari pembelajaran gitu ya, karena ini kan terkait observasi PMM ya Bu ya. Ya, jadi ada pembelajarannya gitu. Kemudian tadi terkait dengan bagaimana siswa itu belajar supaya nyaman seperti apa gitu ya Bu ya. Kemudian juga tadi Ibu menyampaikan terkait yang sudah Ibu lakukan dengan beberapa guru gitu ya, teman-temannya juga ada menyampaikan. Nah, kira-kira Ibu tadi juga ada eskul juga ya Bu ya, sudah menyampaikan, karena itu semua terkait memang dengan observasi di PMM ya terhadap guru-guru ya Bu ya. Nah, Bu, jadi apa yang menjadi ukuran bahwa tujuan yang Ibu sampaikan tadi itu tercapai? Ya, terima kasih Bu Nisa. Yang pertama untuk pembelajaran tentunya ukurannya adalah prestasi ya. Prestasi, jadi bagaimana pemahaman anak-anak apakah meningkat, suasana belajar apakah menjadi menyenangkan, kemudian pemahamannya juga menjadi luas dan anak-anak bisa mengembangkan apa yang sudah dipelajari. Ulun berharap bahwa semangat yang dipunyai anak-anak sekarang dan semangat dari guru-guru untuk mengajar menggunakan media, berbagai metode itu bisa tetap dilanjutkan dan dikembangkan. Nah, untuk yang eskul juga, karena eskul ini mewarnai suasana kebatinan lah, suasana rohani anak-anak, dan prestasinya juga cukup lumayan. Ini kemarin ada lomba yel yang sudah tingkat provinsi, kemudian festival memperoleh berbagai ini dan akan dilanjutkan untuk akan datang. Nah, kemudian eskul-eskul ini juga selain pembelajaran tadi, pembelajaran nanti dinilai dari nilai harian ya Bu Nisa ya. Nilai hariannya meningkat apa tidak, capainya anak-anak yang belajar supaya tidak putus sekolah bagaimana gitu kan. Mudah-mudahan nanti lebih tercapai, karena di bulan-bulan ini ternyata banyak siswa dari beberapa sekolah itu masuk ke kita, nambah kita, walaupun sudah cut off ternyata ada yang masuk Bu Nisa, artinya ada yang menarik lah dia kita. Nah, kemudian untuk bidang eskulnya ini untuk paskib tetap ini karena perlombaannya ada. Kemudian di bidang seni juga nanti juga akan lebih banyak ditampilkan supaya lebih bergairah. Kemudian di mengaji yang hapsi, yang menjalankan sholat berjamaah, itu juga masih terus dijalankan, dan Bapak Ibu guru pembina juga cukup bersemangat. Kemudian kemarin ada laporan dari Pak Edia selaku pembina olahraga, ternyata anak-anak ada persiapan basket. Jadi basket ini malah minta dilatih tersendiri. Artinya anak-anak sudah terpilah ke bidangnya masing-masing. Nah, kemudian ini nanti juga
lingkungan ya bisa nanti bisa sambil jalan ya, sambil jalan Iya. itu lomboknya sudah mulai tumbuh hijau, tanaman buahnya juga mulai tumbuh gitu kan, sudah mulai ada hampir 1 meter sudah untuk buah, untuk lombok itu sudah mulai itu, dan diharapkan 3 bulan ke depan itu hijau. Jadi tanah gambut yang tadinya menyebabkan kebakaran dan sebagainya karena sudah dibalik oleh pada zaman Pak Arjudin, alhamdulillah itu dinaikkan. Jadi dinaikkan tinggi sekali, Ibu melihat itu tinggi sekali sehingga tanah gambutnya terbalik sehingga tanah bawah itu yang naik kan. Dan ini alhamdulillah sudah ternyata subur. Ini tanamnya subur. Ya, jadi mengurangi resiko kebakaran. Ya, katanya itu global warming tapi bukan. Kalau tanah gambut bukan ya. Makanya ada edaran dari Kadis ya kan. Itu tentang pengelolaan gambut, dan alhamdulillah kemarin dari MGMP Kimia itu ada pengetahuan tentang gambut dan sudah ulun share ke untuk WA grup di Mandastana, nanti bisa teman-teman bisa memilah sisi mana yang bisa diselipkan di tanah gambut, tetapi untuk realnya kita sudah mengelolakan dengan menghijaukan walaupun mungkin untuk sebulan 2 bulan ini belum terlihat, tapi ulun berharap 3 bulan akan datang itu sudah hijau ya. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa mendukung P5 ya untuk semester akan datang. Oke. Luar biasa nih Ibu, sudah cerita panjang ini ya terkait apa indikator gitu, apa ukurannya gitu ya, supaya tujuan yang di awal tercapai gitu ya. Nah, terkait itu Bu, bisa lagi telaah kembali gitu terkait perencanaannya ke depannya ini gitu ya. Tadi kan Ibu sudah cerita panjang tujuannya, kemudian indikatornya apa saja gitu kan ya Bu ya, terkait observasi namanya ya Bu ya, observasi terhadap guru gitu kan, dan ini kaitkan dengan PMM gitu kan. Nah, kira-kira Bu, area mana di dalam diri Ibu yang ingin Ibu kembangkan? Kalau sesuai PMM lebih banyak saya lebih cenderung untuk mengembangkan kualitas pembelajaran, karena kemarin masih kuning ya, kuning. Berharap tahun ini hijau, itu karena anak-anak kelihatan anaknya bersemangat, tapi memang pendekatan ke siswa untuk anak-anak harus lebih dibantu, kepala sekolah harus lebih banyak membantu, karena beda di kota dan beda di kabupaten. Ya, kalau di kabupaten sentuhan itu sentuhan itu lebih intens harus dilakukan. Walaupun Bapak Ibu guru, ulun melihat Bapak Ibu guru itu sangat telatennya, sangat lembutnya ya, tidak ada yang berkata kasar dan sebagainya di sini, tetapi memang ada keluarga-keluarga tertentu itu yang memang cuek ya, sehingga untuk menguatkan kualitas pembelajaran ini, sapaan mesra tadi harus lebih. Jadi nanti informasi dari BK, informasi dari guru pengajar, mungkin saya lebih harus mendengarkan mereka dan membantu memahami itu. Kemudian kalau masalah buku di perpus itu alhamdulillah dipakai, Bapak Ibu guru sudah memakai semuanya, jadi tanpa mereka harus beli. Kalau mereka harus melengkapi, ada yang melengkapi dengan LKS, alhamdulillah, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa sih, karena buku paketnya sudah dipakai. Oke.
bagus sekali ya Bu ya, apa yang sudah Ibu sampaikan terkait area mana yang harus dikembangkan gitu ya. Ada lagi Bu yang mau dikembangkan lagi gitu, menurut Ibu sendiri gitu ya, kan banyak nih tadi cerita gitu kan terkait pembelajaran gitu, terkait lingkungan sekitar yang memang mendukung pembelajaran gitu ya Bu ya. Kemudian terkait dengan ada ekstrakurikuler yang sudah dikembangkan di sekolah gitu ya, sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa gitu. Kira-kira ada lagi yang mau dikembangkan oleh Ibu? Yang sedang eh, bukan dikembangkan ya, sedang dijalankan ini adalah pengelolaan sampah ini ya. Oh. Jadi targetnya kan sampai Desember itu sudah ada hasil karya. Dan di kelas 12 itu ini masih dalam pantauan. Iya. Untuk prakaryanya sudah mulai jalan, tapi lukisannya masih proses pemahaman ya. Jadi apa yang sampaikan itu belum tentu bisa diterjemahkan dengan baik oleh anak-anak, sehingga perlulah kita memberi contoh. Dan mungkin hal yang tadi saya kembangkan, harusnya prakarya itu dari hal yang tidak berguna tadi, sampah tadi, meningkat menjadi hal yang berguna. Itu yang dikembangkan sampai Desember nanti, sehingga nanti pada saat penerimaan rapot itu ada gelar seni budaya dan karya nantinya, diharapkan sebagai satu memang mengembangkan potensi di sekolah kita. Yang berikutnya adalah mewujudkan pos kinerja prestasi tadi. Oke, luar biasa Ibu ya. Ternyata SMA Negeri 1 Mandras Tandan ini memang mantap kalau saya lihat itu ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan gitu ya. Dengan banyaknya tadi juga ada siswa-siswa yang mulai masuk sini ya Bu ya. Karena memang siswanya kan masih ada yang kurang gitu ya Bu ya. Ternyata masih ada yang kesini gitu. Tapi memang melihat kondisi sekolahan yang Ibu sampaikan tadi memang luar biasa, dan didukung oleh guru-guru yang memang yang profesional seperti itu ya Bu ya. Dari yang apa yang Ibu sampaikan tadi gitu. Ibu adakah yang mau Ibu sampaikan lagi ya? Mungkin ada menambahkan gitu dari Ibu sendiri gitu kan, ketika observasi pembelajaran itu kan di kelas ya Bu ya. Nah, itu Ibu juga memantau bagaimana guru itu menggunakan tadi ya metode pembelajaran gitu ya, kemudian menggunakan media pembelajaran, modal pembelajaran seperti apa tadi ya Ibu sampaikan. Nah, tentu ini kan akan membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya, terkait dengan hasil rapor pendidikan gitu ya. Nah, kira-kira Ibu mungkin bisa lebih sedikit mendetail lagi deh gitu. Tadi kan sudah lengkap sebenarnya Ibu menyampaikan, tapi mungkin ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan gitu terkait observasi pembelajaran di kelas itu yang bagaimana gitu. Iya, kalau saya saya senang guru-guru menggunakan metode dan model, beberapa menggunakan model yang menurut saya menarik. Ya. Nah, itu yang perlu, tapi yang sangat menarik kemarin dari yang sudah observasi itu, ternyata Bapak Ibu guru ini tidak lupa memberikan penguatan positif tadi ya. Yang kedua, mengulang materi dasar sebagai prasyarat. Jadi Bapak Ibu guru di sini literasi sederhana sudah dilaksanakan, kemudian numerasi sederhana yang menjadi bekal untuk penyampaian materi berikutnya juga dilaksanakan Bu Nisa. Jadi alhamdulillah itu yang saya
beri penguatan juga kepada guru-guru untuk tidak lupa memberikan materi-materi dasar sebagai prasyarat untuk melanjutkan materi pembelajaran di hari itu. Itu yang ulun senang untuk guru-guru IPA terutama itu sudah melaksanakan itu. Untuk guru-guru IPS biasanya menekankan ke literasinya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu guru memberikan literasi dasar. Jadi dicobanya dengan satu alinea, kemudian mereka tanya jawab gitu. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti mendukung ya Bu Nisa dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, luar biasa Ibu ya. Apa yang disampaikan tadi sudah sangat bagus ya, karena sudah lengkap gitu ya. Apa yang Ibu sampaikan pun itu sudah menunjukkan bahwa Ibu sudah menyelesaikan permasalahan di dalam gitu. Insya Allah, terkait bagaimana observasi pembelajaran yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan rapor pendidikan yang masih berwarna oranye ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu dukungan dari siapa saja Ibu untuk mencapai apa yang Ibu harapkan? Ya, yang jelas dukungan utama ini adalah dari kepala dinas kita. Alhamdulillah kepala dinas kita sangat care dengan ini. Yang pertama tentang ketenagaan. Alhamdulillah ini di kepala dinas pendidikan kita sangat care dengan tenaga honor, dan kami mengajukan 6, 1 disetujui di bulan Oktober ini, 5-nya difasilitasi nanti di semester depan. Kata beliau, dia akan menuntaskan tenaga honorer ini di tahun depan. Jadi ini sangat-sangat kami harapkan, dan alhamdulillah beliau sangat care dengan hal itu. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua tadi dana BOS ya, dana BOS alhamdulillah lancar. Cut off-nya 31 Agustus dan sudah siswa kita terserap. Tertinggal karena yang menyusul tadi, tinggal 2 ya nggak apa-apa lah, 2 orang nggak masalah. Tapi yang 520-nya sudah terserap. Jadi alhamdulillah. Nah, kemudian ada lagi dukungan dari orang tua siswa, dan diharapkan ini lebih ya, karena memang masyarakat kita ada yang sudah peduli dengan pendidikan, ada yang masih cuek. Dalam artian sekolah terserah, enggak apa-apa juga. Ya, itu masih ada sebagian kecil masyarakat kita itu yang berprinsip seperti itu. Nah, itu yang mungkin di semester ini nanti berusaha kita perkecil lagi, karena memang latar belakang mereka mungkin ya dengan ini. Cuman saya akan berbicara, negara kita perlu generasi yang tangguh ya dan berprestasi, sehingga harus didukung oleh orang tua. Paling tidak bertanyalah kepada anaknya, ada apa di sekolah gitu. Itu sudah wujud pendidikan. Jadi jangan sampai ada keluar, ini yang ulun harapkan, ada keluar kata dari orang tua, mau sekolah terserah, enggak terserah. Itu yang ulun hilangkan. Dan ulun di sini menginfluencer anak-anak bahwa menikah itu nanti setelah kamu sukses. Kalau sekarang berkawanlah, karena berkawan itu lebih indah dan lebih menarik untuk mengejar prestasi itu. Alhamdulillah secara pribadi, secara sosial, saya kagum dengan guru-guru ini karena jiwa sosialnya terhadap anak-anak, terhadap kawan-kawan sesama guru itu cukup baik ya, cukup baik. Artinya ada kawan yang susah, ada kawan yang sakit, mereka peduli istilahnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini terjalin dengan baik, hubungan baik antara guru, kepala sekolah, guru dengan siswa,
kepala sekolah dengan warga sekolah yang lain itu cukup baik, rame Bu. Ini saya cukup indah gitu. Harmonis ya Bu ya. Ya, harmonis ya. Nggak ada Oke. yang apa istilahnya sikut menyikut, nggak ada. Ya, Ya. betul. Ya alhamdulillah. Baik. Ya, iya. Terima kasih Ibu. Bagus tuh ya, dukungan dari semua pihak ya Bu ya. Ya tidak hanya guru, tentu orang tua murid juga terlibat di dalamnya gitu ya. Pak Dinas gitu kan ya, kepala dinas dan stakeholder lainnya juga terlibat di dalam Ya sangat. untuk mendukung sekolah ini gitu. Nah, kira-kira Ibu kalau dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kapan akan Ibu lakukan nih perencanaan yang sudah dilaksanakan ke depannya nih? Ini berlanjut aja Bu Nisa. Oh, sudah berlanjut ini ya, sudah dilakukan ini ya Bu ya, karena sudah masuk berlanjut. semester pertama di 2024 2025 ya Bu ya. Di akhir September ini sudah harus selesai dengan perencanaan. Saya sudah ini administrasi juga sudah mulai sudah dirunut kemana, mudah-mudahan lengkap. Terus sudah jalan dan itu secepatnya dan itu sudah jalan karena Ya, sudah bulan September ya Bu ya. Lanjut. 3 bulan ke depan ya. Oke. Dari apa yang Ibu sampaikan ini kan sudah jalan, sudah mungkin ke 3 bulan ke depan nih mau dilakukan karena perencanaan ya Bu ya. Apakah nanti ada evaluasi Bu? Oh ada, selalu ada. Nanti ini kan rapat bulanan ada. Ya. Jadi apa yang ini ya kemarin, alhamdulillah siswa kita tidak membrosok di yang belakang. Ternyata kemarin kita ada kerjasama dengan SMP juga, ada siswa SMP yang berusut ke sini. Oh gitu. Mudah-mudahan dia nanti tertarik ke SMP Angkastana gitu ya. Amin. Ya, ini gejala-gejala karena ya pengaruh teknologi ya. Nah, tapi alhamdulillah anak kita untuk kehadiran bagus. Karena ada yang bekerja dan sebagainya, kami juga mentolerir anak-anak yang bekerja. Jadi ada yang terlambat sampai 5 menit tapi sudah menghubungi wali kelasnya karena ada pekerjaan malam yang harus dilaksanakan karena ini musim panen ya. Misal di daerah kita ada anak-anak yang memang harus membantu orang tuanya menyelesaikan panennya itu. Jadi kami tolerir itu sampai 5 menit. Oke. Karena perkecualian ya Bu ya. Iya, karena memang kan ada anak yang yang bekerja untuk membantu orang tua gitu. Orang tuanya kan nggak kerja. Jadi anaknya nggak kerja. Tapi ternyata kebijakan yang luar biasa itu ya untuk sekolah gitu ya. Tapi yang kita ini membantu anaknya juga. Orang tuanya juga bekerja sebenarnya itu, tapi untuk ngantar sampai ke pengepul ya ibaratnya. Betul. Itu yang perlu bantuan anaknya, dan itu kadang-kadang sampai jam 4 subuh. Ya, lumayan ngantuk masih. Luar biasa ya Bu ya perjuangan Anak-anak siswa ini, anak yang di sini nih ya, beberapa anak yang bisa membantu orang tuanya gitu. Terkait apa yang sudah dievaluasi, ada evaluasi nantinya gitu ya. Bulanan. Berarti ada bulanan ya Bu bulan. ya. Berarti ada RTL-nya juga ya Bunda. Ya ada. Cara tindak lanjutnya gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan nih yang September ini kira-kira Bu? Sudah ada jalan nggak, RTL-nya udah jalan nggak September ini atau masih dipantau dulu gitu kan? Kalau yang sudah baik ya tetap lanjut. Kemudian kemarin tentang administrasi, kekurangan proses dan sebagainya itu lebih dipantau lagi karena ulun tidak ingin menjudge dengan satu kali melihat. Jadi harus berkali-kali dan itu harus ulun buktikan dengan perkembangan gurunya dan perkembangan anak. Oke, jadi lengkap ya komitmen dari Ibu nih ya. Komitmennya tadi dari dukungan tadi ya, waktunya dilaksanakan kalau sudah jalan nih ya Bu ya, 3 bulan pertama ke depan ini. Kemudian juga tadi ada evaluasi tentunya ya Bu ya. Kemudian ada juga RTL-nya gitu ya. Jadi luar biasa sudah Ibu menyampaikan dari awal sampai
akhir gitu ya. Jadi kesimpulannya apa yang Ibu sampaikan di tujuan di awal sepertinya sudah tercapai ya Bu ya di percakapan kita sekarang. Iya, kalau Percakapannya tercapai di sini. penuh belum. Iya. Belum, karena ini proses, tapi memang ada hasil sekecil apapun tetap ulun apresiasi. Oke. Jadi untuk secara tujuan sesuai topiknya tadi tercapai progres tapi masih jalan gitu ya Bu ya. Kalau kita percakapan kita ini tercapai nggak sudah menurut Ibu nih karena kita percakapan kita berdua gitu. Ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan itu apakah mengurangi perasaan Ibu yang mungkin Galau itu bagaimana? Ya, Sudah lega itu dengan bagaimana? ngobrol dengan Bu Nisa paling enggak kan kita Iya, sudah menyampaikan apa yang sudah kita capai, kendalanya bagaimana, ya kan, hal lain yang harus diperjuangkan apa itu sudah disampaikan, tinggal merunut hasil-hasil berikutnya. Oke. Jadi sudah ini ya, Plong sudah lah. plong ya. Iya. Alhamdulillah kalau sudah plong Ibu ya. Apa-apa yang tadi yang kita perbincangkan untuk hari ini sudah kita akhiri ya Bu ya, karena Ya. sesuai dengan tadi kita janji kan sampai pukul 10 pagi kita karena nih saya juga ada kegiatan lain Bu, sekolahan pindaan lain. Ya. Jadi karena hari Jumat juga Pendek. jadi menyempatkan untuk kesana sebentar. Jadi saya mohon izin dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang, sudah sama-sama, mendengar Ibu. curhatan saya. Iya, sama-sama. Iya. Saya juga terima kasih ya. Kita bisa berkolaborasi kalau seperti ini ya. Iya. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Bu.